segala data soal body composition, porsi latihan sama PT, itu gue masukin ke ChatGPT dan minta tolong ke dia, bikinin dong menu latihan kalau misalkan lagi nggak sama PT. Sama PT itu jadwalnya kapan aja, termasuk nutrisi juga. Semenjak munculnya Gemini di Samsung ya, dan gue coba tuh, kan ada gratisannya tuh kan. Selama 6 bulan kan ya gratisannya. Terus. Dan itu yang fitur, ya ada salah satu fitur yang kepake banget itu Gemini Live. Oh iya. Pengakuan adalah gue copywriter yang pakai AI. Tapi bukan buat nulis. Gue buat exploring ideas. AI, semuanya AI. Ya udah masuk ke banyak hidup kita, setidaknya sebagai asisten kita lah minimal. Tapi kadang asisten terus berkembang jadi personal trainer, consultant, content creator, advisor, bahkan sampai ke psikolog, coach, guru, hingga orang tersayang. Video ini akan bahas tentang AI assistant, dari membandingkan mana yang cocok untuk kalian hingga dampaknya kalau berlebihan. Yuk kita bahas. Hai guys, gue Aryo, @shegario. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di video ini, di channel ini, kenalan dulu. Channel YouTube ini bercerita tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari juga, terutama kehidupan gue. Berisi cerita tentang gadget, apps, atau apapun yang berhubungan dengan teknologi di kehidupan gue. Nah, kalau cocok, jangan lupa subs, jadi bensin buat gue terus cerita tentang teknologi. Gas! Oke, AI assistant yang gue akan bandingkan hari ini adalah ChatGPT, Gemini, Meta AI, Perplexity, Copilot, dan gue punya yang offline juga namanya LM Studio. Kita akan bandingkan harga dan fitur-fiturnya dulu. Kita juga akan tes pertanyaan dan prompt-prompt sederhana. Dan semoga bisa menyadarkan mana yang cocok dan cocoknya buat siapa. Oke. Di sini gue coba bikin perbandingan table ini biar mungkin lebih enak ya dilihatnya ya. Kadang kalau kita, kalian bisa screen capture dulu kalau mau, siapa tahu nanti berguna untuk memutuskan. Nah saat ini gue sendiri berbayar menggunakan Perplexity atas rekomendasi teman. Ini sesaat sebelum gue tahu kalau beli Samsung S Series kemarin atau flagshipnya itu termasuk 6 bulan gratis Gemini Advance. Jadi ya udahlah ya, 2 nih jadinya yang berbayar. Dan istri sendiri sama timingnya waktu itu langganan ChatGPT. Sebelum dia tahu kalau beli S25 Edge dapat Gemini Advance juga. Kita masing-masing punya 2. Kadang-kadang pakai punya istri untuk lihat perbandingannya lah gitu-gitu. Well, back to the table. Lo lihat sendiri bahwa memang harganya ada di price point yang mirip-mirip, dari gratis sampai mungkin $20 atau 300.000 per bulan, sampai ada yang $150 atau 2 jutaan sebulan lebih. Nah, setelah lo lihat tadi dari segi harga aja, nah kalau lo suka yang gratis, tentu pertama gue saranin Meta.ai. Meta AI lah. Meta AI ini gratis karena dia juga masuk di berbagai aplikasi Meta seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang masih ada yang pakai ya. Oh iya, Facebook ada. Dan kita tuh bisa bawa Meta di conversation sehari-hari secara japri ke Meta sendiri atau grup WhatsApp. Jadi bisa jadi bahan yang dikerjain rame-rame sama gue. Akhirnya itu gue yang gue lakuin sama grup FPL gue. Soalnya masih banyak jawaban yang sorry to say salah, ngaco. Hehe. Tapi kalau ada budget sedikit nih, kita pilihannya banyak. Ada Gemini, Copilot, Perplexity, atau ChatGPT mungkin. Kita bahas satu persatu. ChatGPT ini mungkin yang paling populer di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, nih gue kasih lihat bahwa ChatGPT itu mendominasi pasar Indonesia sekitar 71% lah usernya di satu survei. Di survei lain menunjukkan angka 52%. Tapi tetap intinya adalah dominan. Dia berbayar $20 sebenarnya sebagian besar gunanya adalah biar bisa pakai lebih banyak sih. Karena saking seringnya ngobrol sama ChatGPT kan prompt terbatas, makanya berbayar untuk lebih banyak lagi. Sebenarnya ada akses lagi untuk di pre-search pakai OpenAI O3, O4, O4 mini atau mini high, tapi kepake nggak kalian? Nah itu silahkan jawab. Nah segitu populernya, temen gue bahkan jadiin ChatGPT itu sebagai PT. ChatGPT jadi PT, personal trainernya. Dibikin program, menu makanan, bahkan dikoreksi formnya, dia kirim video dia saat dia lagi latihan. Nah dia jadi no PT, use ChatGPT katanya.
Copilot ini sepertinya punya pasar sendiri karena dia punya Microsoft pertama. Artinya integrasi dengan 365 dari Office, Teams, Outlook akan krusial banget di sini. Dan tentunya yang memang udah dapat dari kantornya korporat biasanya akan dapat tuh akan paham. Microsoft banyak dipakai di korporasi. Salah satu buktinya 60% perusahaan Fortune 500 itu pakai. Dan akhir-akhir ini semakin banyak laptop yang Copilot plus PC. Artinya proses AI-nya bisa dilakukan secara offline atau lokal. Asalkan prosesornya udah siap AI. Artinya NPU-nya sendiri itu memiliki minimal 40 TOPS, trillions operation per second. Cek video-video gue yang manfaat punya prosesor AI yang bisa menjalankan prosesnya secara lokal. Gue udah pernah bikin. Perplexity ini, well, ini gue jelasinnya gimana ya? Feel-nya itu lebih serius daripada ChatGPT. Research-nya bisa lebih deep, walau makan waktu lebih lama. Bisa lah kayak gitu. Nah, kalau kita pakai mode research, itu dia kayak gitu. Perplexity ini pasarnya sebenarnya nggak besar di Indonesia. Tapi buat Perplexity-nya, Indonesia itu adalah market terbesarnya dengan hampir sekitar 25%. Gue sendiri pakai karena ngebantu banget buat research dan bahasanya yang lebih serius, agak lebih profesional. Satu lagi menariknya ada gosip nih, Samsung ini mau invest di Perplexity dan Samsung ini di beberapa negara tuh udah jualan Perplexity, paketnya pakai Perplexity yang Pro selama setahun. Di Indonesia kan dapetnya Gemini Advance selama 6 bulan. Beda ya. Speaking of Gemini, Gemini ini menurut gue ya adalah paket yang paling gimana bilangnya, yang paling luas marketnya. Sebenarnya paling mass harusnya, setidaknya di Indonesia. Bukan cuma karena beli Samsung flagshipnya dapat bonusnya, bukan cuma itu, tapi pakai Gemini Live itu feel-nya itu lebih keseharian. Tanya pakai baju apa, cocok apa enggak, jalan kemana, yang gitu-gitu. Selain Gemini dalam bentuk chat, karena dia ada bentuk live-nya, Gemini Live. Jadi mode conversation-nya itu juga bisa menyambungkan kamera dan layar smartphone atau tablet kita. Jadi kita bisa langsung tanya tanpa penjelasan panjang. Tinggal kasih lihat apa yang ada di depan kita. Dan kita juga bisa ngasih lihat layar tanpa ngejelasin lagi apa yang mau ditanya. Lihat ini nih gitu. Jadi simpler. Apalagi sekarang juga udah integrated di Samsung Watch 8 series-nya. Jadi Gemini itu bisa banget dipakai sambil ngomong di situ. Gue sering banget pakai Gemini itu buat googling, tapi advance, extra gitu. Hasilnya lebih mendalam dari googling aja. Dan bisa bantu create juga, generative. Selain itu, paketnya juga lebih relatable untuk pengguna service Google lain. Advance tuh dapat 2 TB Google Drive. Kayak Copilot tuh masuk ke Office, Gemini masuk ke Docs, Sheets, Slides. Dan gue yakin banyak penggunanya kan yang nonton di sini pakai kan. Ya nggak? Terus kalau lo Ultra, kalau nggak salah, dia termasuk YouTube juga. Ini adalah LM Studio. Nah ini versi lokalnya. Lokalnya bukan masuk buatan lokal Indonesia, bukan. Tapi di komputer. AI Assistant ini udah gue kayak bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi pendeknya gue jelasin lagi di sini. LM Studio ini adalah aplikasi ya. Dan kita perlu lagi download LLM-nya, Large Language Model-nya, untuk bisa jalan sebagai akhirnya AI Assistant kita. Dia download ada beberapa pilihan, terus lo bisa update sendiri dan gunakannya tanpa koneksi, tanpa internet. Itu biar lebih aman kalau kita analisa harus pakai data kita yang nggak mau kemana-mana lah. Nah, gue coba download beberapa LLM. Ada DeepSeek, Llama, dan banyak lagi pilihannya. Tapi challenge-nya ada, yaitu makan storage besar. Satu, tergantung berapa banyak LLM dan LLM yang mana. Terus dia butuh pakai prosesor AI lebih baiknya. Dan gue masih feeling ngerasa lebih lambat dari yang cloud yang lainnya. Oke? Nah, sekarang gue mau tes tipis-tipis. 2 hal yang paling dasar yang dilakukan gue dengan AI Assistant gue, yaitu bertanya dan minta bikinin sesuatu. Tuh, dasar lah, bikin sesuatu juga gampang-gampang. Kita coba ya. Gue ada prompt yang udah gue siapin. Kalau waktu itu adalah uang, kenapa kita buang-buang waktu tapi takut buang-buang uang? Kita coba, logikanya jalan gak nih ChatGPT? Dia akan jawab apa? Pertanyaan ini cerdas dan menyentil, dan sebenarnya banyak filsuf, ekonom, dan psikolog yang pernah angkat topik serupa. Kalau waktu itu kenapa kita takut buang-buang uang daripada buang-buang waktu? Jawab singkatnya, karena kita merasakan kehilangan uang lebih nyata daripada kehilangan waktu. Berikut beberapa alasan psikologis dan budaya di baliknya. Biasa nih kalau ChatGPT ada emoji dan ada poin-poinnya. Uang terasa lebih konkret daripada waktu, bla bla bla. Kita dilihat sejak kecil untuk hemat uang, bukan hemat waktu. Kerugian uang terasa instan, dan kita bisa menghasilkan uang lagi. Intinya, manusia cenderung lebih takut kehilangan sesuatu yang bisa diukur sekarang daripada dampaknya tidak secara langsung. Bagus, jawabannya bagus. Kita coba yang lain.
Oke, ini Perplexity kita coba pertanyaan yang sama. Nah, lihat kalau Perplexity itu nggak ada emoji-emojinya. Jadi dia lebih serius, nggak ada pujian awalnya bahwa wah pertanyaan yang bagus, nggak ada. Kalimat waktu adalah uang sering kita dengar, tapi kenyataannya banyak orang merasa lebih takut kehilangan uang. Hampir sama titik jawabannya. Nilai abstrak versus konkret, dia bikin poin lagi psikologi kehilangan, loss aversion, norma sosial budaya, lambatnya efek kehilangan waktu, sama juga kontrol dan rasa kuasa. Feel jawabannya lebih pinter kalau menurut gue. Kesimpulannya ada, dan terakhir yang berbeda mungkin ada referensinya. Tuh, dia ada di Forbes, Psychology Today, dan beberapa sumber. Jadi kerasa lebih resourceful, lebih serius. Prompting pertama, logika Copilot. Kita lihat. Wah, pertanyaanmu tajam banget Aryo. Kayak sedang ngoprek filosofi di tengah macet Jakarta. Oke, dengan emoji. Pemikiran menarik nih, mungkin karena nilai uang terasa lebih konkret, kita bisa lihat, hitung, dan bandingkan, tapi waktu mungkin yes. Jawabannya masih senada, again dengan pembukaan rasanya seperti ChatGPT, Perplexity nggak pakai dengan pujian, pertanyaan tajam. Kita sering merasa bahwa punya waktu Indonesia waktu itu nggak bisa dicetak ulang, kita sering lebih takut pakai emoji jawabannya. Dan dia ngajak conversation lagi, mau coba bahas lebih jauh, misalnya gimana cara kita menabung waktu atau investasi waktu yang paling berharga menurutmu, jadi dia mengarahkan setuju dengan waktu itu lebih berharga. Jadi dia ngedrive ke situ. Sekarang kita menuju Gemini. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan filosofis. Pujian. Memang ada perbedaan mendasar dalam cara kita mempersepsikan waktu dan uang. Oke, kenapa kita membuang waktu tapi takut membuang uang? Pakai bullet points tanpa emoji. Uang lebih konkret dan terukur sama. Nilai waktu sulit dihitung sama. Waktu terasa gratis. Dampak jangka pendek panjang. Fokus pada akumulasi. Lebih banyak jawabannya. Batas toleransi yang berbeda. Pada intinya perbedaan perlakuan kita terhadap waktu dan uang berakar pada sifat inherent masing-masing sumber. Menarik. Daya dan bagaimana masyarakat kita mengukurnya serta memberikan nilai. Waktu terus berjalan dan kita tidak bisa mendapatkan kembali. Sementara uang bisa dicari lagi. Bagaimana menurut Anda? Dia conversational juga. Adakah cara yang lebih menghargai waktu seperti kita menghargai uang? Yes. Relatable. Kayaknya ini bahasa yang cukup sehari-hari ya. Tetap dengan pujian tapi nggak berlebihan. Tetap dengan conversation. Dan ini sudah pro ya. Menggunakan yang 2.5 flash. Tapi itu bisa reasoning, maths, dan code itu bisa naik juga. Gemini is looking good. Terus yang terakhir, Meta. Oke, ini gue udah tanya ke Meta ya. Pertanyaan yang sama kalau waktu itu. Dia ada pujian lagi. Pertanyaan filosofis yang menarik. Waktu dan uang memang kedua sumber daya yang berharga. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Dia lebih pendek nih jawabannya. Waktu terbatas, terus uang bisa disimpan, dimanfaatkan. Mungkin kita lebih berhati-hati uang. Nah, menurut gue jawabannya kurang. Terlalu sederhana. Jadi tidak memberikan jawaban yang lebih filosofikal atau dengan research mungkin atau dengan ada dalam bentuk bullet points dan juga ada reasoningnya di baliknya. Kayaknya kurang dapat gue sama jawabannya Meta nih, terlalu pendek nih. Oke, terakhir LM Studio. Ini kita bikin chat lagi. Kita pilih LLM-nya, ada 3 seperti dilihat ini. Kita pakai yang paling besar aja, Gematri ya. Jadi yang pertama, untuk logika dan penalaran. Coba nih jawabannya apa? Karena dia lokal dan dia agak sedikit lebih lambat, seperti yang gue bilang, it takes time untuk mencari, tapi ini sangat editable. Nah, pelan-pelan dia keluar satu-satu. Pertanyaan yang sangat bagus dan seringkali tidak terpikirkan. Ada beberapa alasan mengapa kita cenderung. Nah, meskipun keduanya sama-sama berharga, dengan bullet points tanpa emoji, uang itu konkret, waktu abstrak, uang bisa dilihat, dihitung, disimpan, dan diperdagangkan. Kita bisa, dia keluarnya per kata dan it takes time. Sampai sekarang gue belum tahu apakah dia akan panjang apa pendek, masih menulis. Uang bisa diperoleh kembali, waktu tidak. Jika kita kehilangan uang masih sama jawabannya. Panjang banget nih. Masih terus. Budaya dan kondisi sosial baru sampai poin ketiga yang gue nggak tahu poin dari berapa. Jadi LM Studio mungkin memang cocok buat yang mau file yang nggak jalan-jalan dan atau nggak punya koneksi mungkin di pesawat. Itu biasa lama nggak pakai koneksi. Itu berguna adanya LM Studio. Tapi ya gini, it takes time. Belum. Persepsi nilai. Kita seringkali menilai sesuatu berdasarkan harga yang tertera. Ada benarnya keterlambatan kepuasan. Membeli sesuatu dengan uang memberikan kepuasan instan. Oh ya, instant gratification. Dampaknya yang tadi disebut yang
AI assistant lain juga. Sudah, jadi dia menggunakan 5 poin yang baru sekarang sampai ke kesimpulan. Uang penting, waktu sumber daya lebih terbatas, dan tak tergantikan. Jadi kayak waktu tetap di atas uang. Kita perlu mengubah pola pikir, bla bla bla. Oh, ada points lagi. Ini bisa dilakukan dengan menyadari, dia memberikan selain jawaban logikanya atau berdasarkan risetnya dia memberikan saran. Padahal itu tidak diminta, jadi berusaha memberikan sesuatu yang lebih. Menyadari nilai waktu, membuat prioritas, belajar mengatakan tidak, mengelola waktu dengan efektif. Masih selesai. So, itu adalah percobaan atau live demo dari 5+1, 5 cloud, 1 lokal AI assistant. Gimana menurut kalian? So, gimana menurut kalian? Mana yang paling cocok hasilnya tadi? Mana yang paling benar mungkin? Tulis di kolom komentar. Nah, gini terakhir. Serious talk tentang kesemuaan AI ini. Segala jawaban AI ini memang banyak gampangin. Bikin hidup kita mudah, memudahkan, mengejutkan bahkan saking mudahnya. Dan membantu banget. Gue sendiri pakai bantu buat riset, challenge ide gue. Bahkan kadang ide dari tim gue challenge ke situ. Gue adu domba. Banyak task sederhana atau tugas sederhana itu terbantu seperti kayak bikin surat resmi, rewording suatu email, jadi biar resmi, terus kita benerin lagi, challenge lagi. Temen gue sendiri cerita yang ada jadiin personal trainer tadi, dia juga bisa bantuin untuk kayak ada yang buat nulis buku. Dan sebenarnya banyak lagi. Tapi, pertama, segala kemudahan ini akan bikin kita mikir bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Padahal mudah, belum tentu baik. Dan otomatis akan semakin sering digunakan yang bisa ujungnya itu kayak semakin tergantung. Oke? Hal yang semakin mudah ini tentu bisa ada resikonya. Beberapa hal nih ya yang harus dipikirkan. 1. AI itu nggak selalu benar. Banyak banget AI yang masih salah. Kita harus selalu cross-check dengan sumbernya. Sumbernya mana? Sumber lain, sumber 3 mungkin. Dan challenge aja. Dia kalau salah, challenge aja. Nggak akan kayak marah balik kok. Dan AI harus sesuai hukum dan etika. Layaknya teknologi, sosial media misalnya selalu jadi pedang bermata dua. Iya, itu semua tuh cuma toolsnya harusnya. Yang kalau jadi sesuatu yang melanggar hukum atau etika, ya tetap salah yang penggunanya, yang make, lo atau gue. Ini penting. Dan dalam pembahasan ini dalam banget pembahasannya. Bisa satu video sendiri gue buat. Tapi you get my point, right? Yang 3, semakin mudah dan cepatnya sesuatu akan semakin berkurang juga kita proses belajarnya. AI sekarang bisa ngebantu kita untuk meringkas buku, film, konten, podcast. Iya, menghemat waktu, cepet banget. Tapi seberapa kita mengerti suatu konsep atau hafal atau suatu rumus akan semakin sulit. Ingat nggak sih zaman kita sekolah tuh masih harus nyatet pakai bolpen, pensil, pakai tangan di pelajaran sekolah. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses belajarnya sendiri semakin masuk ke kepala kita. Nah ini hati-hati. So gimana? Kalian pakai AI assistant yang mana? Tulis di kolom komen dan kenapa. Terus gue ada notable mention juga mungkin untuk Grok, GX atau Claude juga untuk developer. Ada sahabat AI mungkin. Tapi mungkin di tahap berikutnya generating tuh banyak banget. Nah, ramein aja kolom sectionnya. Kalian pakai apa? Mungkin next gue mau bahas generatif sebagai pilihan-pilihannya. Tapi saat ini kayaknya AI is here to stay. Just kita ya mungkin yang harus lebih mindful, lebih aware, lebih bertanggung jawab memakainya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Bye, be AI. Bye.